ada selamatan kematian, atau yang kita kenal di negeri kita ini tahlilan, hari pertama sampai hari ketujuh dan seterusnya. Jelas ini bukan dari Islam, ini amal jahiliyah. Karena itu ijma' seluruh madhab mengharamkan perbuatan itu. Orang yang kafir 70 tahun itu pasti menjadi muslim karena melafadzkan la ilaha illallah, dan itu bi ijma'il ulama. Semua ulama mengatakan demikian. Saya ulang lagi, itu bi ijma'il ulama, karena mansus di Quran ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kalimat ini statusnya apa? Penghilang kekafiran. Apa? Penghilang kekafiran. Lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilaha illallah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir. Ini kan jadi paradok. Lafadz yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafadz yang sama orang menjadi kafir. Itu nggak ketemu nalar. Tahlilan, bukan tahlil mengucapkan la ilaha illallah, enggak. Tahlilan, orang panggil tahlilan karena di dalamnya ada bacaan-bacaan tahlil. Ini merupakan bid'ah besar yang tersebar luas. Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah, ya. Membaca Yasin bagian dari ayat Al-Quran, tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian misalnya, dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung. Atau ketika ada kematian dia melakukan tahlilan, tanya pada kiainya, Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada nggak dalilnya dari Nabi? Pernah nggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwailid ketika meninggal, untuk anaknya, untuk saudaranya, ada nggak? Nggak bakal ketemu sampai kapan juga. Pernahkah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum mengadakan 100 harinya Nabi Muhammad SAW? Atau Nabi kita Muhammad SAW mengadakan 100 harinya Khadijah, 1000 harinya Khadijah, haulnya Khadijah? Kalau Nabi SAW mengamalkan itu, bismillah kita amalin jamaah. Kita amalin. Emang yakin dia nggak ada di zaman Nabi? Ya. Ayatnya kan jelas ya. Yatluna ayatihi haqqa tilawati. Surah Al-Baqarah itu. Mereka, kalimatnya mereka membaca ayatnya sebenar-benar membacanya. Kalimatnya pakai mereka, jamaah. Lalu di hadis Imam Muslim dikatakan ma min qaumin yajtami' fi majlisin, ya, atau fi maq'adin, tidaklah satu kaum duduk di satu majlis. Ngapain mereka? Yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah. Saya mau tanya, Yasin ayat Allah apa ayat setan? Berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap hukumnya apa? Haram. Ijma para sahabat. Berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk meratap. Meratap hukumnya haram. Meratap termasuk perbuatan apa? Jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Mengenai 7 dan 40 hari disebutkan di riwayat ulama salafus saleh, yaitu Imam Tawus, murid daripada 70 sahabat Nabi. Apa kata Tawus? Sesungguhnya orang jika meninggal, jika dia mukmin atau dia munafik, yuftanu fi sab'i ayyam. Kalau dia mukmin ditanya 7 hari, kalau dia munafik ditanya arba'ina yauman, 40 hari. Fakanu yastahibuna it'amat ta'am fi tilkal ayyam. Mereka ulama salafus soleh, ulama sahabat dan tabi'in suka bersedekah makan, rati, salawat ditutup dengan makan selama 7 hari tersebut atau 40 hari tersebut. Imam Suyuti kemudian mentakhrij, meneliti hadis ini. Penelitian beliau, ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Qudai, Abdul Razak, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Nih ada riwayatnya, kenapa ente tetap tidak percaya? Kalau yasinan mungkin asinan kali ya, nggak ada di zaman Nabi. Tapi kalau yasin ada di zaman Nabi. Yasin itu Quran nggak Pak? Ada perintah utlu ma uhya ilaik, bacalah yang diwahyukan kepada engkau. Yasin Quran nggak? Salah nggak kita baca Yasin?
Oh, nanti dijawab, oh cara seperti ini tidak ada di zaman Nabi. Emang yakin dia nggak ada di zaman Nabi? Ya. Ayatnya kan jelas ya. Yatluna ayatihi haqqa tilawati. Surah Al-Baqarah itu. Mereka, kalimatnya mereka membaca ayatnya sebenar-benar membacanya. Kalimatnya pakai mereka, jamaah. Lalu di hadis Imam Muslim dikatakan ma min qaumin yajtami' fi majlisin ya, atau fi maq'adin, tidaklah satu kaum duduk di satu majlis. Ngapain mereka? Yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah. Saya mau tanya, Yasin ayat Allah apa ayat setan? Kalau saya ngumpul baca Yasin, masuk hadis itu enggak? Saya ngumpul baca Tabarak, masuk enggak? Ngumpul baca Al-Kahf, masuk enggak? Mereka akan ngomong, kenapa Yasin mulu enggak yang lain? Emang salah? Baca kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi menulis satu bab, kebolehan melebihkan satu ayat di atas ayat-ayat yang lain. Kita hobi gitu, itu boleh. Tafdil ya, tafdil surah ala suwarin, ayat ala ayatin, itu boleh dan disunnahkan. Di masa sahabat Rasulullah ada yang setiap rakaat dia baca kulhu. Coba di sini ada Pak, bubar masjid ini. Wah, ustadznya nggak kreatif, kulhu mulu. Ya, ditanya, ente kok kulhu mulu? Jawabannya Pak, di dalamnya ada nama Allah, sifat Allah, aku suka membacanya. Jadi dia melebihkan satu ayat, bahkan diulang-ulang. Nabi mengulang-ulang ya, surah Al-Maidah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Nabi ulang-ulang sampai pagi. Jadi Nabi sampai di ayat itu diulang, nggak berhenti. Maka boleh tikraril ayat, mengulang-ulang ayat untuk wiridan itu boleh. Ini dalil wiridan, boleh mengulang-ulang ayat, ngulang-ulang satu surat, boleh. Kembali kita ulangin. Lafaznya pertamanya apa? Yatluna ayatillah, membaca ayat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa yatadzakaruna bainahum. Di satu riwayat mereka saling muzakarah. Tapi di versi riwayat kedua masih riwayat Imam Muslim dan imam-imam yang lain, bukan yatluna ayatillah, yadhkurunallah, mereka mengingat Allah. Bapak kalau yasinan baca ini gak? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu zikir bukan? Zikir atau mengumpat? Zikir atau mengumpat tuh? Bid'ah atau sunnah itu? Sunnah, sederhana tuh. Berarti dalilnya sudah di hadapan dia, tapi Allah tutup hatinya untuk memahami itu. Coba dibuka deh ya, buka, dengarkan, buka hati, buka pikiran. Gak ada tuh, gak ada itu di mata ente, gak ada ya. Di dalil ada. Orang-orang seperti ini kadang-kadang harus kita kasih, disuapin Pak, begitu lafaznya. Berarti ada nggak di zaman Nabi? Ada tuh lafaz hadisnya. Ada nggak sahabat melakukan? Banyak. Dalil yang digunakan untuk membid'ahkannya, dalilnya tidak sampai derajat sahih. Riwayat dari ini dan bukan hadis Nabi. Bertentangan dengan hadis riwayat Muslim dari Muawiyah. Nih, mereka sering pakai. Inilah kita lihat sesuai menafsunya. Hadis nggak sahih disahihkan. Hadisnya cuma hasan Pak. Karena bertentangan dengan hadis yang sahih, dia jadi syadz. Bahkan bukan syadz lagi, mungkar jadinya. Kita sebutkan dulu riwayat yang sahihnya. Satu kali Nabi SAW, ini Muawiyah cerita, masuk ke masjid. Nabi nggak pernah ngajarin mereka. Di masjid ada orang baca Subhanallah bihamdi, Alhamdulillah. Begitu mereka berzikir tuh, bareng-bareng mereka zikir. Ketika masuk masjid, Nabi waktu di rumah dapat wahyu, dapat kabar dari langit. Nabi masuk masjid, Nabi tanya, untuk apa kalian berkumpul? Lalu mereka menjawab, kami berkumpul memuji Allah atas nikmat Islam, nikmat hidayah yang diberikan kepada kami, wahai Rasulullah. Itu kata siapa? Para sahabat. Disuruh Nabi nggak mereka? Enggak, mereka inisiatif sendiri. Inilah cikal bakal yasinan, zikiran, thariqat ini Pak ya. Ada dalilnya tuh? Sahih Muslim. Dia nggak paham ya. Namanya udah ada belum? Di situ nggak ada namanya. Isinya orang thariqat ngapain? Isinya orang yasinan ini sama persis, nggak jauh beda. Terus karena ditanya lagi, mereka mulai ketakutan. Ditanya yang ketiga kali, mereka kemudian tambah takut disalahkan Nabi dan bid'ah. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, aku bertanya begini bukanlah tuhmah, menuduh kalian.
Aku bertanya begini, karena ja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril, malaikat paling mulia di langit, mengabarkan kepadaku, innallaha yubahi bikumul malaika, hai orang-orang yang berkumpul berzikir menyebut nama Allah, Allah berbangga menyebut nama kalian di langit sana. Lanjutkan itu Pak, ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Adapun yang dipakai untuk membid'ahkan zikir berjamaah dan memimpin zikir, itu riwayat Imam Darimi, temannya Bukhari, tapi tidak sampai derajat sahih. Sunan Darimi, pernah belajar nggak? Nggak pernah belajar ya? Baru denger ya? Darimi, bukan Udaromi Pak, itu orang Padang. Darimi, Sunan Darimi 1 jilid. Di situ disebutkan bahwa ketika Abu Musa al-Ash'ari bersama dengan sahabat Ibnu Mas'ud dan lain-lain masuk ke masjid, ada orang mimpin zikir. Qulu subhanallah, 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 kayak khatamannya orang tarekat. Alhamdulillah, 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 gitu ya. Lalu dibantah oleh Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Apa yang kalian lakukan ini? Jawaban orang yang hadir, kami bertasbih menyebut nama Allah. Ditegurlah oleh Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, betapa banyak amal yang baik, la yusibah, betapa banyak orang pengen kebaikan tapi la yanalah, la yusibah, dia tidak mendapatkannya. Lalu orang-orang ini di masa depan menjadi khawarij. Itu diriwayat hadisnya. Gak mungkin dong bapak ini jadi khawarij Pak, jadi teroris. Orang-orang kayak gini kan jadi teroris. Gak mungkin ya. Hadis ini kita cek riwayatnya, saya cek, oh sampai derajat hasan, tidak sampai derajat sahih ya. Beberapa ulama mendhaifkan, saya tidak sampai, saya sampai hasan. Hadis ini bertentangan nggak dengan hadis pertama? Bertentangan ya. Yang pertama menganjurkan, membiarkan, ya nggak? Yang kedua membatalkan, melarang. Yang pertama Nabi, yang kedua sahabi. Lebih kuat mana sahabat dan Nabi? Tapi saya mau nanya, mungkinkah sahabat bertentangan sama Nabi? Gak mungkin, berarti ada permasalahan di riwayat ini, riwayat yang kedua. Jika ada hadis sahih bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, disebut hadis ini syadz, aneh. Yang ini disebut mahfuz, terjaga. Ini gak sampai derajat sahih, cuma hasan, bagus. Bertentangan dengan riwayat yang lebih hasan, dia sahih. Maka ini bisa kalau disebut syadz atau disebut munkar. Jadi jangan lagi lah pakai riwayat begitu ya, lagu lama itu. Mau pakai riwayat tapi riwayatnya nggak sahih ya. Giliran ada di riwayat Darimi tentang Nur Muhammad, mereka nggak terima ya. Sayyidah Aminah itu ketika melahirkan Nabi Muhammad itu melihat cahaya, itu Nur Muhammad Pak muncul. Mereka nggak percaya Nur Muhammad, dianggap saya dongeng ya kan? Jadi lanjutkan ya, kita hujah Bapak nanti dunia akhirat insya Allah berdasarkan dalil-dalil yang tadi ya.